Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 bulan 10 tahun 2020. Ini adalah hari pertama kita ada di kelas multimedia. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di kelas multimedia ini. Tapi tidak perlu khawatir, karena apa? Karena yang namanya materi multimedia adalah suatu materi yang sangat menyenangkan. Kalau misalnya kita berpikir multimedia nanti ada materi yang berat ya, seperti jaringan, seperti pemrograman dasar, jangan khawatir, karena pada intinya dari materi-materi tersebut itu nanti semuanya bisa kita pelajari dengan baik. Apalagi di sini ini yang namanya teknologi informasi itu sudah tidak ada lagi yang sulit. Karena apa? Teknologi informasi itu sudah banyak berada di sekitar kita. Hampir setiap saat kita itu menyentuh yang namanya teknologi informasi. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu seolah tak lepas dari yang namanya perangkat teknologi informasi. Dengan demikian, kalau kita lingkungan kita banyak yang menggunakan teknologi informasi, akhirnya untuk belajar itu kita jadi mudah, karena banyak sistem, banyak lingkungan, banyak link yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi belajarnya akan lebih mudah. Di materi multimedia itu setidaknya ada 9 materi pokok yang perlu ada dipahami. Jadi yang pertama materi sistem komputer. Yang kedua adalah komputer dan jaringan dasar. Kemudian ada materi pemrograman dasar, ada dasar-dasar desain grafis, ada desain grafis percetakan, kemudian yang keenam desain media interaktif, kemudian yang ketujuh ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, yang kedelapan ada teknik audio video, kemudian adalah yang kesembilan yang terakhir yaitu memproduksi kreativitas dan kewirausahaan. Nah, materi-materi tersebut itu harus kita lalui semuanya. Sekali lagi, tidak perlu khawatir, karena apa? Di materi-materi tersebut itu akan mudah kita pelajari, karena lingkungan kita tidak akan lepas dari yang namanya teknologi informasi dan multimedia. Untuk yang pertama dulu adalah mengenal tentang sistem komputer. Untuk mengenal sistem komputer ini mungkin sudah kita pelajari dari kelas MTS mungkin. Yang sekarang kelas 10 ini ya, yang kelas 10 mungkin yang kelas MTS dulu sudah tahu yang namanya sistem komputer dasar seperti apa. Atau yang di SMP juga sama. Bahkan dari teman-teman SMP atau dari MTS itu sudah ada yang praktikum di pemrograman dasar. Itu ada yang seperti itu, meskipun bentuknya tidak seperti pemrograman yang diajarkan di kelas multimedia, jadi lebih mudah nanti penerapannya. Oke, dari dasar-dasar sistem komputer yang paling awal yang perlu kita pahami adalah adanya ini, ada hardware, software, dan brainware. Kalau kita melihat sebuah komputer ya, ada komputer, ada PC, kemudian ada laptop, ada gadget dan lain sebagainya. Itu adalah perangkat-perangkat sistem yang memiliki sistem komputer juga. Pada intinya mereka itu dibekali sebuah operating system. Nah, itu letaknya ada di mana dan bagaimana cara kerjanya. Nah, dari sini kita akan kita akan ajarkan semuanya. Yang pertama, hardware komputer. Mungkin di sini yang perlu dibayangkan ya, kita lihat ada hardware laptop seperti itu bentuknya. Kemudian PC bentuknya adalah seperti itu. PC personal komputer ya, personal komputer bentuknya seperti itu. Nah, intinya hardware itu bisa kita rasakan, bisa kita pegang, bisa kita pindahkan secara fisik. Itu adalah hardware. Ya, hardware. Di dalam hardware itu ada input hardware dan output hardware.
di input hardware itu ada unit masukan. Misalnya, unit masukan itu adalah keyboard untuk memasukkan data. Kemudian mouse untuk menggerakkan pointernya. Kemudian ada penangkap sinyal suara, mikrofon. Kemudian penangkap gambar. Tiap laptop dilengkapi dengan webcam sekarang. Nah, itu adalah input hardware. Kalau ada inputnya berarti harus ada outputnya. Padahal untuk inputnya masih banyak lagi yang lain ya, seperti untuk jaringan internet dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas di yang lain. Kemudian yang lain lagi di sini adalah ada output hardware. Output hardware di sini yang berfungsi sebagai hasil dari kerja perangkat teknologi informasi. Hasilnya bisa berbentuk secara fisik. Misalnya, Anda bekerja dengan MS Word, Anda bekerja dengan Excel. Di situ nanti akan keluar mungkin grafik, akan keluar laporan kerja. Anda cetak, output hardware-nya apa? Printer. Nah, kemudian ada yang bekerja di, mungkin kalau sekarang sih ya, ada yang bekerja untuk YouTuber itu melakukan perekaman dan lain sebagainya, outputnya adalah sebagai file, ya kan? Ada yang berbentuk hanya suara saja, misalnya dengan MP3, MP3 itu. Nah, itu adalah outputnya. Nah, semuanya itu diolah, semuanya dikerjakan dengan sistem. Ya, di dalam hardware itu kalau misalnya kita bisa ketemu secara online ya, kita bisa ketemu secara langsung, tidak secara daring seperti ini, ketemu secara offline, mungkin bisa kita praktikumkan. Jadi kita akan bongkar itu PC, kita akan jelaskan satu-satu. Ini yang disebut dengan CPU-nya, ya kan? Ini disebut dengan monitornya, ini disebut dengan keyboard, ini disebut dengan mouse dan lain sebagainya. Tetapi perangkat itu insya Allah semuanya sudah sangat memahami. Jadi untuk hardware saja ada monitor, ada CPU, kemudian ada mouse, kemudian ada keyboard, insya Allah sudah memahami. Nah, pada tahap berikutnya, kalau seandainya kita bongkar itu yang namanya PC, di dalam CPU itu kita bongkar lagi. Ini yang mungkin masih jarang orang paham. Karena di dalam PC itu, di dalamnya ada yang namanya perangkat prosesor, ada perangkat yang namanya motherboard, ada namanya power supply, ada yang namanya write access memory atau RAM, kemudian ada yang namanya hard disk, ya kan? Nah, di situ bahkan banyak sekali kalau seandainya kita bisa bongkar atau kita bisa buka itu. Nah, tapi mungkin kalau kita nanti sudah berada di kelas dan tidak daring, bisa kita sedikit saja kita pelajari ya. Intinya biar memahami, oh ternyata di dalam CPU itu isinya adalah seperti ini. Oke. Itu tadi adalah sedikit penjelasan dari hardware. Kemudian tentang software. Software di sini ini adalah merupakan perangkat yang tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita rasakan. Ini berbentuk sebuah pemrograman, bahasa program, operating system dan lain sebagainya. Kalau kita pahami, software yang paling dasar kita mengenal yang disebut dengan operating system. Sistem awal dari sebuah teknologi informasi. Sistem yang paling dasar sendiri. Jadi perangkat keras yang kita gunakan itu tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada yang namanya software. Software yang paling dasar adalah operating system. Nah, operating system itu misalnya begini, nih ya, pakai contoh yang paling gampang. Pada saat Anda melakukan pengetikan misalnya dengan MS Word, langkah yang Anda awali adalah Anda menyalakan komputer dulu atau menyalakan laptop. Setelah Anda menyalakan laptop, baru mencari yang namanya aplikasi. Mana MS Word-nya, mana Excel-nya, mana Corel Draw-nya, ya kan? Atau kalau mau bekerja dengan foto, mana Photoshop-nya. Nah, dari situ itu
sebelum Anda ketemu aplikasinya, pada saat Anda menyalakan komputer, yang pertama Anda lihat, memang di situ adalah ada yang namanya Windows misalnya. Ada yang pakai Windows 7, ada yang pakai Windows 10. Nah, iya kan? Itulah yang disebut dengan operating system. Apakah operating system semuanya itu Windows? Tidak. Ada yang berbasis Linux dan lain sebagainya. Nah, dari Linux ini banyak sekali pecahannya. Jadi yang sementara kita tahu ini operating system ternyata Windows itu adalah operating system. Ya, benar. Jadi yang namanya operating system itu adalah pada saat kita menyalakan komputer, kita lihat dulu. Pada saat dia loading, itu ya ternyata ya. Ada yang pakai Windows 10, ada yang pakai Windows 7. Tapi kalau sekarang mungkin Windows 7 sudah mulai jarang, semuanya menggunakan basis dari Windows 10. Apakah ada perbedaan antara satu dengan yang lain dari operating system? Pasti ada perbedaan, karena dengan adanya operating system di sini ini, itu kemampuan komputer juga menjadi hal yang paling utama. Semakin tinggi operating systemnya, kemampuan komputer juga ya kita anggap aja dia semakin pandai seperti itu. Tetapi tidak semua perangkat komputer itu bisa memiliki operating system yang berbeda. Mungkin agak sulit jadi cerita bahasanya. Jadi istilahnya begini, hardware dan software itu saling menyesuaikan. Hardware dan software aplikasi itu saling menyesuaikan. Seperti kita punya ponsel gitu ya, ponsel yang sudah lama, smartphone yang sudah lama banget gitu. Kalau sering melakukan update, kadang-kadang itu malah macet. Kenapa? Karena memang operating sistemnya meminta hardware yang tinggi, meminta hardware yang menyesuaikan dengan dirinya. Nah, itu loh yang dimaksud dengan ada penyesuaian hardware dan software. Gitu. Misalnya Anda punya komputer yang lama ya, Pentium yang lama banget. Pentium yang lama. Kemudian Anda isi dengan aplikasi Windows 10, padahal itu masih Pentium 2. Nggak ngangkat, nggak akan ngangkat, nggak bisa masuk. Sama dengan kalau Anda punya ponsel juga. Semakin kadang ada yang sampai kemudian full ya, terasa full dan lain sebagainya. Memang dia minta kesesuaian hardware, gitu. Nah, antara software dan hardware memang saling menyesuaikan. Nah, software di sini ini setelah kita berbicara operating system, ada yang namanya software aplikasi. Software aplikasi itu juga menyesuaikan dengan brainware. Jadi ada hardware, ada software, ada brainware. Brainware ini orang yang memegang. Jadi pada saat Anda menggunakan software, mungkin antara aplikasi laptop satu dengan yang lain bisa berbeda. Software ini juga mungkin antara ponsel satu dengan ponsel yang lain mungkin bisa berbeda. Mungkin si A menggunakan misalnya si A menggunakan WhatsApp, mungkin si B menggunakan Telegram atau yang lain. Mungkin ada yang menggunakan di PC, ada orang yang menggunakan CorelDRAW untuk melakukan editing gambar. Mungkin ada orang lain lagi yang menggunakan tidak menggunakan CorelDRAW tapi menggunakan Adobe Illustrator atau AI. Nah, terserah. Aplikasi software itu tergantung dari yang memasang. Mungkin ada yang di ponselnya atau di smartphone-nya dipasang antivirus, ada yang nggak dipasang antivirus. Nah, di laptop juga gitu, ada yang memasang antivirus ini, ada yang memasang antivirus Madaf, ada yang memasang antivirus McAfee, ya kan? Ada yang memasang Asset dan berbagai macam aplikasi yang lain. Nah, untuk pemasangan software di sini ini bebas, tergantung dari pemilik perangkat tersebut. Nah, pemilik perangkat tersebut, orang yang melakukan operatornya, yang mengerjakan itu adalah brainware. Jadi kalau dari dasar sistem komputer itu ada 3, 1 hardware, software, dan brainware. Hardware itu perangkat kerasnya,
software itu aplikasinya, brainware itu adalah orang yang menggerakkan atau orang yang bekerja di balik perangkat tersebut. Anda menggunakan ponsel, Anda menggunakan smartphone. Nah, berarti Anda juga sudah sebagai brainware. Hardware-nya adalah smartphone atau ponsel. Software-nya adalah mungkin operating sistemnya. Ada yang pakai Android Android A, Android B, Android C gitu. Kemudian aplikasi seperti WhatsApp, aplikasi seperti Telegram, itu adalah sebagai software-nya. Kemudian Anda yang memegang adalah brainware-nya. Oke, dari situ sudah banyak yang dipahami. Oke, nanti bisa kita gali sendiri, Anda gali sendiri tentang sistem komputer yang paling dasar, hardware, software, dan brainware. Nah, mungkin itu saja dulu tentang materi dasar sistem komputer. Kita akan berkenalan tentang itu. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti jangan lupa mungkin akan harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Akan kita share dulu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.